Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat Tuhan. Kita berjumpa kembali di pagi yang indah dalam Renungan Harian Toraya edisi Minggu 10 April 2021. Mari mendengarkan firman Tuhan sejenak dan biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara-saudara sekalian. Pagi ini kita akan membaca Mazmur 135 ayat 1 sampai ayat 21. Untuk layanan firman, mari kita berdoa. Tuhan, penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Buatlah diri-Mu semakin nyata bagi kami melalui firman-Mu saat ini. Sambut kerinduan kami, Tuhan. Karena itu bersabdalah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mazmur 135 ayat 1 sampai ayat 21. Hanya Tuhan yang patut dipuji. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya, di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera raya. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi. Ia membuat kilat mengikuti hujan. Ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharaannya. Dialah yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, baik manusia maupun hewan, dan mendatangkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di tengah-tengahmu, hai Mesir, menentang Firaun dan menentang semua pegawainya. Dialah yang memukul kala banyak bangsa dan membunuh raja-raja yang kuat. Sihon, raja orang Amori, dan Og, raja negeri Basan, dan segala kerajaan Kanaan, dan memberikan tanah mereka sebagai milik pusaka kepada Israel umatnya. Ya Tuhan, nama-Mu adalah untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkau diingat turun-temurun. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Juga napas tidak ada dalam mulut mereka. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Amin. Hanya Tuhan yang patut dipuji. Puang matoman nasi patut dipuji. Saudara, sikap kita dalam menghormati seseorang tentu ada hal yang mendasarinya. Entah karena dia lebih tua daripada kita, atau karena pendidikannya lebih tinggi, ataupun mempunyai jabatan khusus dan lain sebagainya. Daud dalam bacaan kita hari ini mengajak kita untuk memuji Tuhan sebagai bukti nyata bahwa kita menghormatinya, menghargai karyanya, dan mensyukuri semua kebaikannya.
Daud secara panjang lebar menyampaikan alasan-alasan mengapa hanya Tuhan yang patut disembah, dan perbuatan Tuhan dalam sejarah bangsa Israel menjadi alasan utama yang disampaikan. Bahwa Tuhanlah yang memilih dan menentukan pemimpin mereka. Tuhan itu berkuasa atas langit dan bumi. Tuhanlah yang menolong mereka menghadapi musuh, baik ketika masih di Mesir maupun dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, serta memberikan apa yang menjadi kebutuhan dalam perjalanan mereka. Selain itu, Daud juga menyampaikan bahwa berhala-berhala buatan manusia sama sekali tidak berguna, dan setiap orang yang membuat serta menyembahnya juga tidak punya kuasa. Hal tersebut mengajak umat Israel supaya tidak menyembahnya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dalam sejarah kehidupan kita, baik secara pribadi maupun keluarga, tentu banyak juga pengalaman luar biasa yang kita alami, yang di dalamnya kita dapat merasakan karya Allah tak terhitung besarnya dan banyaknya. Oleh karena itu, patutlah kita menaikkan pujian baginya. Jika ada pengakuan bahwa semua kita terima semata-mata karena anugerahnya, maka kita harus menjadikan Dia sebagai satu-satunya yang layak disembah. Karena itu, bentuklah kehidupan kita untuk sepenuhnya memuji kebesaran dan kemuliaan-Nya. Karena hanya di dalam Dia kita akan merasakan pengalaman kehidupan yang terberkati. Terpujilah Tuhan, diberkati kita sekalian. Amin. Mari saudara kita bersatu dalam doa kita. Mari kita berdoa. Segala hormat, pujian, mada bakti kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan yang layak kami tinggikan dan kami muliakan. Bahwa tak terkirakan kasih-Mu kepada kami, kasih yang adil namun juga kasih yang mengampuni. Tuhan, sungguh kami bersyukur kami boleh berada dalam hari kemenangan ini. Kami mau merayakan melalui persekutuan bersama dengan umat percaya. Layakkan kami memasuki hadirat-Mu dengan membuka mezbah penyembahan, baik di gedung gereja maupun di rumah kami masing-masing. Berkati semua pelayan yang mempersiapkan diri untuk melayankan pelayanan pada hari Minggu ini. Berkati pula pelayanan yang hamba-hamba-Mu lakukan. Biarlah pelayanan itu boleh memberkati jemaat sekalian. Dan layakkan seluruh dunia boleh membuka mezbah untuk kemuliaan Tuhan pada hari ini. Perkenankan kami semua merayakan hari Minggu ini Bapa dalam keadaan tenang, damai dan sejahtera. Jauhkan kami dari gangguan-gangguan yang akan mengganggu berjalannya ibadah kami. Oh Bapa di sorga, ini penyerahan kami kepadamu saat ini. Berkati kami agar kami mempersiapkan diri kami untuk memasuki hadirat-Mu dalam pelayanan hari Minggu ini. Ampuni dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, siapkanlah hatimu untuk beribadah kepada Tuhan, dan siapkan pula hatimu untuk menerima berkat Tuhan pada hari ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin. Saudara, mari mempersiapkan hati jiwa raga kita untuk beribadah kepada Tuhan dalam hari Minggu ini. Tuhan dimuliakan dan salam sehat selalu.